Kemarin Ratu Entok, sekarang ada lagi nih yang menghina Yesus Kristus. Bahkan kalimatnya benar-benar menyakiti hati umat Nasrani. Dia seorang mu'alaf asal Medan bernama Nur Aritonang. Video penghinaan itu diunggah akun X Bobby Risakota pada Senin 7 Oktober lalu. Captionnya tertulis, belum kelar soal Ratu Entok muncul lagi nih yang beginian. Bo ya kalau mau viral gak perlu pakai jalur ginian bu, kentara goblok dan gak beradab, kata Bobby. Video berdurasi 45 detik itu tampilin Nur yang bandingin Yesus Kristus dan Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi kami memiliki banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng, Nabi kami itu laki-laki normal katanya. Ada Tuhan berumur 8 hari, nonoknya dipotong, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, ujarnya lagi dengan logat khas Medan. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau itu normal atau enggak itu? Yesus itu normal atau enggak itu? Jangan-jangan lanjutnya. Video itu menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menyayangkan kelakuan Nur sangat tidak beradab. Bahkan ada yang mendukung agar Nur ini dihukum penjara, nggak cuma sekedar selesai minta maaf. Sebelumnya selebgram Ratu Entok menghina Yesus dengan bilang rambut Yesus yang gondrong mesti dicukur pendek. Kabarnya saat ini Ratu Entok udah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. Pada Oktober 2023 lalu, TikToker Morteza juga menghina Yesus dengan bilang salib Yesus segera dibalikan ke PLN buat gantung trafo dan kabel. Gara-gara itu Morteza ditangkap pada 21 Oktober 2023 oleh Polres Medan. Aduh, Bu Nur ini emang kelewatan banget ya. Dengan perbuatannya yang menghina agama lain justru malah merusak citra Islam. Lagian Bu Nur ini mu'alaf, harusnya ilmu agamanya lebih diperdalam lagi dong. Bukan malah menghina agama lama Anda. Itu nggak mencerminkan sikap Anda sebagai seorang muslimah yang baik. Semoga Nur Aritonang ditindak tegas ya, biar nggak ada lagi para oknum yang seenak jidat menghina agama orang lain. Yuk saling menghormati agama apapun. Akhir-akhir ini beberapa muslim melontarkan ejekan kepada kepercayaan Kristen mengenai Yesus, yang terbaru mengenai penyunatan Yesus. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak... Kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari, dia akan danet. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan... Bagaimana tanggapan ente sebagai seorang apologet? Ya, saya sudah mendengar berita itu. Memang terdengar seperti penghinaan, namun penting bagi kita untuk tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Sebagai seorang apologet, saya lebih suka mengedepankan dialog yang menghormati perbedaan keyakinan kita. Saya mendapat video wanita ini live bersama Ratu Entok yang beberapa waktu lalu sudah ditetapkan jadi tersangka. Saya ingin melihatnya. Selesai menjawab pertanyaan Ustadz, baru kita lihat bersama. Oke, pertanyaannya, mengapa Yesus dalam kepercayaan Kristen perlu disunat? Kalau dia Tuhan, bukankah itu aneh? Oke, saya akan menjawab. Dalam konteks kepercayaan Kristen, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia lahir dari keturunan Abraham, yang berarti dia mengikuti hukum Taurat Yahudi, termasuk sunat. Sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dan umat Israel. Jadi, Yesus, sebagai seorang Yahudi, harus menjalani hukum-hukum yang berlaku pada umatnya. Tapi jika Yesus adalah Tuhan, bukankah dia seharusnya di atas hukum manusia? Betul, Yesus adalah Tuhan. Namun, dia juga sepenuhnya manusia. Justru melalui inkarnasinya, dia rela mengambil rupa manusia, termasuk menerima hukum-hukum yang diberikan kepada manusia. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa dia merendahkan diri dan menjadi hamba bagi keselamatan umat manusia. Sunat adalah bukti bahwa Yesus tunduk pada hukum Taurat sebagai bagian dari perjanjian yang harus dipenuhi. Jadi, menurut ente, sunat yang dilakukan pada Yesus bukanlah sesuatu yang merendahkannya. Tidak sama sekali, Ustadz. Justru sebaliknya, sunat menegaskan bahwa Yesus adalah bagian dari umat perjanjian, dan juga menandakan bahwa Yesus tidak datang untuk membatalkan hukum, melainkan untuk menggenapinya. Itu juga menunjukkan kerendahan hatinya dalam menanggung sifat manusiawi kita, termasuk mengikuti adat dan tradisi Yahudi. Saya paham maksud ente, tetapi dalam Islam, Tuhan dianggap maha tinggi dan tidak mungkin mengalami hal-hal seperti itu.
Bagaimana ente menjelaskan hal ini kepada umat Islam yang melihat sunat sebagai sesuatu yang merendahkan? Itu perbedaan pandangan yang mendasar, Ustadz. Dalam iman Kristen, konsep inkarnasi sangat penting. Kami percaya bahwa Allah yang Maha Tinggi justru menunjukkan kasih-Nya dengan rela turun ke dunia, mengalami penderitaan, bahkan mengikuti hukum manusia, demi menyelamatkan manusia dari dosa. Bukannya merendahkan, kami melihat ini sebagai bentuk kasih dan kerendahan hati yang luar biasa. Menarik. Sebagai Muslim, saya bisa pahami, saya mengerti bahwa bagi ente ini adalah salah satu inti dari ajaran Kristen. Tepat sekali Ustadz, inkarnasi adalah wujud kasih terbesar Tuhan kepada manusia, di mana Dia menjadi salah satu dari kita, tanpa kehilangan keilahiannya, untuk memberikan jalan keselamatan. Tentu kita memiliki pandangan yang berbeda, tetapi saya berharap melalui dialog ini kita bisa saling memahami dengan lebih baik. Saya menghargai penjelasan ente Al. Sebagai Muslim, saya menghormati cara Anda menyampaikan pandangan Kristen dengan baik. Terima kasih Ustadz, saya juga menghargai kesempatan untuk berdialog dengan Anda. Semoga kita bisa terus saling menghormati dan memahami satu sama lain. Oh iya, ini dia video wanita itu live bersama Ratu Entok. Dia tanggapi dulu si Hana. Silakan Hana, tanggapi dulu saya. Kan cuma bilang, emang tertulis di mana? Kamu bilang tadi kan, ini ada tertulis di sini bahwasanya Yesus kamu itu cabul. Ada saya bilang Yesus kau cabul, Tuhan kau cabul. Telinga kau congek. Coba. Jangan ngelak dong. Nah kan? Nah, saya bilang sama mau saya tunjukkan. Kita ini jangan buat masalah di koma. Orang jelas-jelas kamu bilang tadi begitu Kak Nora. Saya bilang, mau saya tunjukkan Tuhan kau cabul. Mau saya tunjukkan Tuhan kau cabul. Yesus, Tuhan kamu itu cabul. Mau saya tunjukkan Yesus kamu itu cabul. Gak ada saya bilang Yesus. Gak ada saya bilang Yesus Tuhan kau, saya bilang. Memang telinga kau congek ya kayak gitulah kau. Telinga kamu dipenuhi lemak setelah babi kayak gitulah kau. Ini kamu nggak terima. Tadi kamu saya bilang Tuhan kau cabul, makanya kau bilang tidak ada murid-murid Yesus menuliskan. Borjong. Saya lihat dia juga sudah dilaporkan. Hari ini kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru, ya, untuk Ratu Entok. Ratu Entok, ya puji Tuhan, semua sudah mengetahui hasilnya, dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadinya adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani, ya, khususnya Kristen, karena menyebut nama Yesus. Dan ini laporannya begitu sudah diterima. Saya selaku pelapor dan juga teman-teman yang mensupport baik sebagai saksi atau yang membantu memberikan informasi. Dan saya selaku pelapor mempertanggungjawabkan apa yang diambil sikap hari ini. Ya, dan kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Cyber Polda Sumatera Utara. Oke, jadi kita akan menindaklanjuti, dan jika ada akun lain, kita bukan melihat agama apa dia, tapi memang kita tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah agama apapun yang dihina, tetap kita melakukan tindakannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Ya, kita di sini sama-sama ingin Indonesia ini, Sumatera Utara khususnya, Medan terlebih, agar tetap terjaga kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Saya rasa kita sama-sama mengawal kerukunan umat beragama sini, tidak karena dia Kristen dan atau Muslim, karena negara juga menjamin kemerdekaan kita untuk memeluk agama apapun itu. Saya rasa demikian kawan-kawan yang ada masih menemukan akun-akun yang sifatnya memecah belah persatuan bangsa, mengatasnamakan agama, untuk konfirmasi ke kita, baik ke akun Lain Usma, kemana saja juga boleh. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, mohon dukungannya, dan God bless you all. Horas. Semoga toleransi beragama di Indonesia bisa jauh lebih baik. Coba kalau umat cerdas, bisa berdiskusi seperti Ana dan ente.
Ya, pasti akan lebih baik jika ada dialog seperti ini. Kita bisa saling mengerti. Betul Al, terima kasih ente sudah jelaskan. Ya Aki, salam murid Kristus.